Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rodiawati dengan NIM 2402010034 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Inklusi. Baik, adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai autis, mulai dari pengertian, ciri-ciri anak autis, cara berinteraksi dengan anak autis, serta tips mengajar anak autis di kelas inklusi. Baik, yang pertama yaitu pengertian autis. Autisme atau secara medis disebut dengan autisme spectrum disorder adalah gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi cara seseorang berkomunikasi, berinteraksi sosial, serta berperilaku. Penyebab autis ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor genetik dan perkembangan otak sejak dalam kandungan. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat berpengaruh seperti usia orang tua, paparan zat tertentu, dan komplikasi kehamilan. Namun dapat dipahami bahwa autis bukan disebabkan oleh pola asuh, kurang perhatian, atau vaksin, melainkan kondisi perkembangan saraf yang kompleks akibat interaksi berbagai faktor biologis. Selanjutnya yang kedua yaitu ciri-ciri autisme. Ciri-ciri autisme sangat bervariasi karena sifatnya yang berupa spektrum. Namun secara klinis biasanya mengacu pada dua kategori utama. Yang pertama yaitu gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Yang kedua yaitu pola perilaku dan minat yang terbatas atau berulang. Yang pertama tadi mengenai gangguan komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri atas beberapa ciri. Yang pertama yaitu kurangnya kontak mata, yakni mereka kesulitan menatap mata lawan bicara atau menghindari kontak mata. Yang kedua yaitu tidak merespons nama. Ketika dipanggil, dia tidak menoleh setelah usianya 9-12 bulan. Yang ketiga yaitu sulit memahami perasaan. Mereka kurang peka terhadap emosi orang lain atau sulit mengekspresikan emosi diri sendiri. Yang keempat yaitu mengalami gangguan verbal seperti keterlambatan bicara atau speech delay. Yang kelima yaitu ekspresi kaku, yaitu mereka jarang menunjukkan ekspresi wajah mereka, seperti sedang marah, sedih, ataupun senang. Ciri yang kedua yaitu mengenai pola perilaku dan minat terbatas atau berulang. Ada beberapa cirinya juga. Yang pertama yaitu melakukan gerakan repetitif atau gerakan motorik berulang seperti mengepakkan tangan, menggoyangkan tubuh ke depan belakang, atau berputar-putar. Yang kedua yaitu kekakuan pada rutinitas. Misalnya mereka harus melewati jalan yang sama saat pergi atau makan dengan urutan yang tidak boleh berubah. Perubahan kecil biasanya memicu tantrum atau kecemasan hebat. Yang ketiga yaitu minat yang sangat spesifik atau hiperfokus, yaitu mereka memiliki keterikatan yang sangat kuat pada objek atau topik tertentu. Misalnya sangat hafal jadwal kereta api atau jenis-jenis dinosaurus secara mendalam. Yang keempat yaitu cara bermain yang berbeda. Misalnya ketika bermain mobil-mobilan, mereka tidak menjalankannya, tetapi mereka lebih asyik memutar roda mobilnya berulang kali atau menyusun mainan secara berderet panjang berdasarkan warna. Yang kelima yaitu sensitif terhadap sensorik, yakni sangat sensitif terhadap suara keras, cahaya, sentuhan, atau tekstur makanan tertentu. Selanjutnya yaitu cara berinteraksi dengan anak autis. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa sederhana dan jelas, yakni dalam berinteraksi penting untuk memulai dengan komunikasi yang mudah dipahami. Kalimat yang singkat dan jelas membantu anak autis menangkap maksud pembicaraan tanpa merasa bingung. Yang kedua yaitu perhatikan cara komunikasi anak. Kita perlu menyesuaikan diri dengan cara anak berkomunikasi, karena tidak semua anak autis bisa menggunakan kata-kata, sehingga penting untuk memahami gestur, ekspresi, atau media lain yang mereka gunakan. Yang ketiga yaitu jaga kontak mata secara nyaman, yakni kita perlu menunjukkan perhatian saat berinteraksi, namun tetap menghargai kenyamanan anak. Jika mereka tidak nyaman dengan kontak mata, maka jangan dipaksakan.
Yang keempat yaitu bersikap sabar dalam merespons. Dalam proses komunikasi, berikan waktu bagi anak untuk memahami dan merespons. Kesabaran akan membuat interaksi terasa lebih aman dan tidak menekan bagi mereka. Yang kelima yaitu gunakan rutinitas yang konsisten. Agar interaksi lebih efektif, lakukan dengan pola yang teratur. Anak autis cenderung merasa nyaman dengan kegiatan yang terstruktur dan dapat diprediksi. Yang keenam yaitu ciptakan lingkungan yang tenang. Suasana yang tidak terlalu ramai atau bising akan membantu anak lebih fokus dan nyaman saat berinteraksi. Nah, yang ketujuh yaitu berikan pujian dan dukungan. Setiap usaha yang dilakukan anak perlu diapresiasi. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membuat mereka lebih termotivasi untuk berinteraksi. Nah, yang terakhir yaitu kenali minat anak. Kita perlu menggunakan hal-hal yang mereka sukai sebagai jembatan komunikasi. Dengan begitu, interaksi akan terasa lebih menyenangkan dan mudah terjalin. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu tips mengajar anak autis di kelas inklusi. Yang pertama yaitu pahami karakter dan kebutuhan anak. Setiap anak autis itu unik, jadi penting bagi guru untuk mengenali kemampuan, minat, serta tantangan yang dimiliki agar pembelajaran bisa lebih tepat. Yang kedua yaitu gunakan instruksi yang jelas dan sederhana, yakni berikan arahan secara singkat, konkret, dan tidak bertele-tele supaya anak lebih mudah memahami apa yang harus mereka lakukan. Nah, yang ketiga yaitu buat rutinitas yang konsisten. Anak autis cenderung nyaman dengan kegiatan yang terstruktur. Jadwal yang tetap membantu mereka merasa aman dan mengurangi kecemasan. Nah, yang keempat yaitu gunakan media visual. Seperti gambar, kartu, atau video dapat membantu anak lebih mudah memahami materi dibandingkan hanya penjelasan verbal. Nah, yang kelima yaitu berikan waktu tambahan. Anak autis biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses informasi. Jadi, beri mereka kesempatan tanpa terburu-buru. Nah, yang keenam yaitu ciptakan lingkungan belajar yang nyaman, seperti mengurangi distraksi, suara bising, atau cahaya berlebihan agar anak bisa lebih fokus. Nah, yang ketujuh yaitu gunakan pendekatan positif, yakni berikan pujian atau reward saat anak menunjukkan perilaku atau usaha yang baik untuk meningkatkan motivasi. Nah, yang kedelapan yaitu libatkan teman sebaya, yakni ajak siswa lain untuk berinteraksi secara positif agar anak autis bisa belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang kesembilan yaitu fleksibel dalam metode mengajar, yakni gunakan berbagai cara seperti visual, praktik, permainan agar pembelajaran bisa menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Yang kesepuluh yaitu bekerja sama dengan orang tua dan tenaga ahli, karena komunikasi dengan orang tua atau terapis sangat penting agar strategi yang digunakan di sekolah selaras dengan di rumah. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.